Yang pertama, ingin kami sampaikan bahwa portofolio proyek berjalan sampai dengan bulan November tahun 2023, kita mengerjakan total ada 90 proyek, di mana ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Yang paling banyak adalah memang ada di Pulau Jawa dan Bali, sebesar 41 proyek. Selanjutnya ada di pulau-pulau lainnya seperti ada di Sumatera dan Papua. Dengan 90 proyek berjalan, itu dengan nilai kontrak sebesar 52,7 triliun. Sedangkan untuk klaster daripada proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya, yang pertama adalah di sektor konektivitas, yaitu sebesar 60%, ini meliputi proyek-proyek jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah proyek sumber daya air, yaitu sebesar 17%. Ini merupakan proyek-proyek seperti bendungan, irigasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah untuk klaster gedung, ini sebesar 13%. Ini meliputi gedung-gedung perkantoran, residensial, dan lain-lain yang ada di seluruh Indonesia. Untuk yang klaster lainnya adalah untuk EPC dan anak usaha sebesar 10%. Ini adalah untuk proyek-proyek pengembangan bisnis di internal PT Waskita Karya. Next. Selanjutnya, pada sore hari ini kami sampaikan bahwa saat ini kami juga melakukan mendapatkan proyek-proyek di IKN, yaitu kontribusi pembangunan di Ibu Kota Negara. Sampai dengan saat ini ada 10 proyek yang sudah dimenangkan. Dari total 10 proyek itu dengan nilai kontrak 10,2 triliun, di mana porsi PT Waskita yaitu sebesar 6,7 triliun. Proyek-proyek prestisius yang ada di IKN yang paling besar adalah didominasi oleh proyek-proyek tol, sedangkan yang kedua adalah untuk proyek-proyek bangunan gedung yaitu Sekpres dan ASN yang saat ini di mana proyeknya sedang berlangsung. Next. Untuk nilai kontrak baru, Bapak Ibu sekalian, bisa saya sampaikan dari total nilai kontrak baru yang sudah didapat sampai dengan bulan November tahun 2023 ini adalah sebesar 14,4 triliun, di mana kalau kita lihat, kita hitung ini secara winning rate sampai dengan November kita bisa sampai sebesar 24,1%. Adapun dari total 14,4 triliun ini segmentasi owner didominasi oleh pemerintah yaitu sebesar 71%, sedangkan jenis-jenis proyek itu sebesar 61% itu adalah proyek-proyek konektivitas. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa proyek-proyek besar yang sudah dimenangkan oleh PT Waskita Karya diantaranya adalah yang pertama proyek LRT di Jakarta, yaitu dari Velodrome sampai ke Manggarai dengan total nilai kontrak 4,6 triliun, sementara porsi Waskita sebesar 2,1 triliun. Sementara ada proyek-proyek besar lainnya seperti proyek airport di Dili dan untuk proyek rusun di IKN. Ini adalah proyek-proyek di tahun 2023 yang sudah berhasil dimenangkan oleh PT Waskita Karya. Next. Silakan mungkin untuk kinerja perusahaan akan disampaikan oleh Pak Wiwi selaku Direktur Keuangan dan Risiko. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi, Bapak Ibu investor yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan dari sisi kinerja keuangan Waskita Perseroan dapat kami sampaikan bahwa Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 7,8 triliun rupiah sampai dengan September 2023. Angka ini menurun sekitar 24% secara year on year dari tahun sebelumnya yang sebesar 10,3 triliun rupiah. Dari sisi beban keuangan dapat kami sampaikan sebagaimana pada paparan sampai dengan bulan September 2023, Perseroan mencatat beban keuangan sebesar 3,2 triliun rupiah yang cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam beban keuangan ini saat ini Perseroan sedang dalam tahap permohonan persetujuan atas review Master Restructuring Agreement yang harapannya apabila telah efektif dapat menurunkan tingkat beban keuangan yang dihadapi Perseroan.
Dari sisi laba rugi perseroan, posisi per September 2023 dapat disampaikan perseroan membukukan rugi bersih sebesar 3,2 triliun rupiah pada kuartal 3 di tahun ini. Dan angka ini kerugian dipicu terutama oleh masih tingginya beban keuangan perseroan. Perseroan masih terus berupaya seoptimal mungkin untuk memperbaiki kinerja keuangan ke depannya, yang dimulai dari penyelesaian restrukturisasi hutang melalui review Master Restructuring Agreement, juga optimalisasi atas proses strategic partnership atas jalan tol yang masih kami miliki, dan juga penguatan tata kelola manajemen risiko perusahaan demi mencapai kinerja perusahaan yang terus berkelanjutan. Bapak Ibu investor yang saya hormati, sampai dengan September 2023, perseroan juga mencatatkan total aset sebesar 96,5 triliun rupiah. Angka tersebut menurun di kisaran 2 triliun secara year on year dibanding dari tahun sebelumnya. Dari sisi liabilities dapat disampaikan bahwa liabilities secara total per posisi September 2023 tidak mengalami perubahan yang signifikan secara year to date, dikarenakan sepanjang tahun 2023 perseroan masih belum melakukan aktivitas divestasi atas investasi jalan tol yang dimiliki, dan yang saat ini sama belum ada perubahan dari sisi komposisi utang perseroan yang di saat ini juga sedang berproses melakukan usulan persetujuan restrukturisasi atas hutang dengan segenap kreditur. Dari kondisi ekuitas, posisi September 2023 dapat disampaikan perseroan mencatat total ekuitas sebesar 12,4 triliun rupiah. Kondisi ini menurun 12,7% secara year to date dikarenakan adanya penurunan retained earning akibat kerugian yang ditanggung perseroan saat ini. Demikian Bapak Ibu investor, kami sampaikan kinerja perusahaan. Terima kasih. Kembali Bu Elmi. Terima kasih Pak Rudi dan juga Pak Wiwi. Selanjutnya kami persilakan kepada Direktur Utama Bapak Hanugroho untuk dapat memaparkan terkait restrukturisasi keuangan dan transformasi bisnis perseroan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Erni. Selamat sore Bapak Ibu investor yang hadir pada pertemuan publik expose pada hari ini. Saya pertama akan menyampaikan terkait dengan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 8 Desember lalu terkait dengan rancangan penyehatan keuangan Waskita Karya, dan perlu kami sampaikan bahwa terdapat beberapa stream yang harus kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan, baik itu jangka pendek, penengah maupun jangka panjang. Dan hal ini memang sesuai dengan hasil review dari beberapa pihak, khususnya kepada dari pemegang saham. Dan perlu kami sampaikan bahwa prioritas utama kami saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wiwi, itu adalah melakukan review terkait dengan Master Restructuring Agreement, yaitu kita akan melakukan suatu penyempurnaan yang lebih tepat dan lebih baik, yang nantinya tentunya ini akan mengurangi jumlah hutang kita. Selain itu juga mengurangi beban bunga yang saat ini masih kita tanggung. Selain itu juga perlu diperhatikan, Master Restructuring Agreement ini merupakan sesuatu hal yang wajib harus kita selesaikan dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama, sehingga untuk memastikan bahwa Waskita Karya, going concern kita itu harus berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita canangkan. Selain itu juga terkait dengan stream yang kedua, terkait dengan penjaminan pemerintah. Hal ini juga diketahui bahwa sebelumnya kami juga sudah mendapatkan modal kerja untuk penyelesaian proyek melalui fasilitas KMK penjaminan dan penerbitan obligasi penjaminan. Ini akan terus kami kawal, dan selanjutnya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sebagai investor itu memiliki kepastian terkait dengan kondisi-kondisi penjaminan tersebut. Selain itu juga kita ketahui bersama bahwa pemerintah terus mendukung kita, yaitu terkait dengan penerimaan PMN, artinya ada penambahan
setoran modal dari pemerintah untuk memperkuat struktur pemodalan kita dalam rangka beberapa hal yang tentunya terkait dengan penyelesaian proyek-proyek konstruksi yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, bahwa proyek-proyek jalan tol yaitu tentunya harus kita selesaikan sesuai dengan target waktu. Memang dalam pelaksanaannya untuk setoran modal pemerintah ini tentunya melalui mekanisme RAISU seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya juga terkait dengan stream yang keempat, yaitu restrukturisasi utang anak usaha. Tentunya saya juga pada saat ini sedang melakukan review seluruh dari utang anak usaha untuk melihat sejauh mana kemampuan untuk pembayaran kewajiban dengan disesuaikan dengan arus kas perusahaan. Hal ini juga untuk memperhatikan beberapa hal khususnya terkait dengan kemampuan anak perusahaan, memberikan waktu kepada anak perusahaan untuk melewati kondisi pasar yang masih kurang baik. Selanjutnya tadi disampaikan bahwa tingginya leverage kita, tentunya kita akan melakukan satu konsep strategic partnership jalan tol, khususnya di beberapa jalan tol yang sudah kita miliki. Hal ini juga untuk menurunkan leverage kita. Ini tentunya memang untuk proses ini memerlukan waktu dan kami juga berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh strategic partnership agar pelaksanaan untuk pelaksanaan terkait dengan proses divestasi jalan tol kami dapat berjalan dengan lancar sehingga ini dapat mengurangi leverage kita. Yang tidak kalah penting yaitu terkait dengan transformasi bisnis. Ini merupakan hal yang sudah wajib dilakukan oleh Waskita Karya dan saat ini juga kami terus melakukan proses transformasi internal dan ini tentunya hal yang untuk sementara ini kita lakukan keputusan yaitu kita akan fokus sebagai kontraktor dan tentunya kita juga akan melakukan meningkatkan efisiensi baik itu di level proyek maupun di korporat. Ini juga menjadi prioritas utama kita dalam pelaksanaan penyehatan keuangan Waskita. Selanjutnya penyelesaian jalan tol khusus. Ini juga menjadi stream yang harus kita selesaikan dalam beberapa waktu ke depan. Menyelesaikan konstruksi tol terutama khususnya di Sumatera untuk mempercepat proses aset recycling dan fundraising. Dan tidak kalah penting yaitu terkait GCG dan manajemen risiko. Ini juga menjadi prioritas utama karena ini juga memang komitmen Waskita untuk melakukan proses perbaikan tata kelola serta penerapan sistem komite guna mengelola risiko perusahaan. Ini juga jangan sampai kita dalam melaksanakan operational activity kita tidak mengedepankan terkait dengan GCG dan risiko. Next, terkait dengan progress update persetujuan restrukturisasi, yaitu di mana kita telah melakukan review terkait dengan MRA yang sebelumnya pernah kita tanda tangani dengan pihak lenders. Proses persetujuan saat ini relatively sebenarnya sudah on the track, artinya sudah 95% dari nilai outstanding utang bank MRA ini telah memperoleh persetujuan dari para lenders. Dan harapannya juga dalam waktu dekat, insya Allah di tahun depan kita bisa menyelesaikan sisanya. Dan selain itu juga 81% dari 17 lenders pihak itu kita sudah memperoleh persetujuan dan harapannya dengan 4 sisanya ini kita bisa selesaikan dalam waktu dekat. Selain itu juga persetujuan kreditur perbankan, perseroan juga dalam proses persetujuan restrukturisasi kepada pemegang obligasi non-penjaminan pemerintah melalui mekanisme rapat umum pemegang obligasi. Dan harapannya kita bisa lakukan di bulan Januari ya. Januari ini dalam waktu dekat kita akan melakukan rupo untuk memperoleh persetujuan. Selain itu perlu kami sampaikan juga next bahwa melihat situasi terkini terkait dengan kondisi Waskita, tentunya dengan beberapa hal yang saya rasa kita perlu memperhatikan terkait dengan going concern
waskita bahwa pemerintah tetap mendukung dan konsisten mendukung waskita. Hal itu terlihat dari beberapa hal, yaitu terkait dukungan, khususnya pada dukungan PMN dan dukungan konstruksi untuk penyelesaian proyek kita. Selanjutnya tadi disampaikan Pak Rudi terkait dengan proyek IKN, ini juga menjadi kontributor revenue kita di tahun 2023, dan harapannya juga masih banyak proyek di IKN yang nantinya tentunya waskita akan terlibat langsung. Selanjutnya juga tidak terlepas dari proyek-proyek existing maupun proyek baru nanti, kita perlu menjadi perhatian terkait dengan kontrak baru ini. Jadi kalau dilihat bahwa dari Januari sampai dengan November 2023 telah diperoleh kontrak baru senilai 6, triliun dengan owner PUPR. Ini juga salah satu dukungan yang terus kita peroleh, dan alhamdulillah ini juga memberikan nafas kita lebih panjang, dan tentunya masih subjek to dari hasil MRA yang nantinya akan kita sepakati dalam waktu dekat. Selain itu juga terkait dengan dukungan lainnya, yaitu penyesuaian tarif pada tol yang kita miliki, termasuk dengan dukungan untuk mengintegrasikan ruas tol, terutama yang di Becakayu ya Pak Becakayu dan Bocimi. Ini yang terus terang pemerintah atau Kementerian PUPR itu tetap mendukung untuk konektivitasnya. Mungkin selanjutnya terkait dengan transformasi bisnis yang mungkin perlu kami sampaikan, karena ini memang menjadi hal yang wajib, merupakan ekspektasi dari stakeholder bahwa kita juga proses transformasi bisnis ini tetap kita lakukan secara berkelanjutan. Tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi concern, yaitu dari transformasi ini, terutama khususnya untuk Komite Manajemen Risiko Konstruksi. Ini juga memang kita lakukan secara kontinu dan konsisten, sehingga ini untuk memastikan setiap proyek yang akan kita peroleh ini merupakan proyek yang sehat dengan risiko finansial yang tentunya rendah, serta adanya kepastian monthly payment, uang muka, dan adanya kepastian pembayaran dari owner. Artinya bahwa waskita ke depan untuk proyek-proyek turnkey itu akan kita, kalau saya bilang itu kita demolish ya Pak. Ya, itu yang mungkin menjadi perhatian kita. Selanjutnya juga penguatan dari sisi financial control. Ini kita terus melakukan pengendalian sistem keuangan untuk mewujudkan satu kesatuan likuiditas dalam bentuk sentralisasi pembayaran. Ini kita lakukan mengingat terdapat kalau saya bilang perbaikan yang perlu menjadi urgensi kita untuk perbaikan sehingga likuiditas kita terjaga secara baik. Dan selain itu juga lean construction, ini efisiensi minimum 1% dari sisa nilai kontrak proyek melalui metode material management yang lebih efektif dan efisien. Selain itu juga tidak lupa kita juga memperhatikan terkait dengan lean office, yaitu right sizing jumlah pegawai yang saat ini sekitar 1.500, yang sebelumnya kita jumlah pegawai itu hampir 2.000. Kita sudah melakukan right sizing itu sekitar 500 orang, dan selanjutnya ini kita akan melakukan right sizing itu dengan pencapaian mungkin kita sesuaikan dengan jumlah pegawai kita ini, bahwa kita itu mampunya berapa orang jumlahnya, dan sebenarnya kita sudah melakukan evaluasi maupun review kira-kira berapa persen yang target right sizing nanti ke depan. Meskipun saat ini kita sudah melakukan hampir 18% dan efisiensi nilai beban umum administrasi kita sekitar 8%. Dan ini pun kita tetap akan lakukan program efisiensi ke depan secara berkelanjutan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya.